Teman-teman semua, pada pembahasan kali ini kita akan sharing tentang akuntansi pajak penghasilan (PPh), khususnya pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah salah satu pemotongan atau pungutan pajak yang bersifat final. Apakah yang dimaksud dengan final di sini berarti kewajiban pajak oleh si WP atau wajib pajak yang memperoleh penghasilan tentunya yang dikenakan pajak telah berakhir atau sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut. Jadi ketika sudah dia menerima penghasilan, itu langsung dipotong, sehingga semua sudah selesai, bersifat final, tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap pajak tersebut. Dasar hukum yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Tentunya ketika undang-undang ini diterapkan, banyak perubahan-perubahan atas perubahan keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Dasar hukum yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang ketiga, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan (ETAP), entitas tanpa akuntabilitas publik. Terkait akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, titik sasarannya adalah bagaimana proses pencatatan terkait jurnal atas transaksi yang berkaitan tentunya dengan PPh pasal 4 ayat 2. Bisa dibayangin jurnalnya nanti tentunya akan menggunakan akun-akun berhubungan dengan pajak. Pada saat perusahaan menerima penghasilan deposito atau hadiah undian atau lain sebagainya, contohnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang sebagaimana telah beberapa kali perubahan, maka perusahaan akan dipotong pajak PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang, tentunya di pajak terutang tahunan perusahaan. Oleh karena tidak bisa dikreditkan, perusahaan menerima penghasilan ini maka harus mencatat sebagai beban sebagai berikut. Debetnya akun bank pada pendapatan deposito atau hadiah atau lainnya. Jurnal ini untuk penerimaan pendapatan deposito atau hadiah atau lainnya. Ketika PPh pasal 4 ayat 2-nya dipungut, jurnalnya adalah debet beban PPh pasal 4 ayat 2, kreditnya bank. Bagi perusahaan yang memungut atau memotong PPh pasal 4 ayat 2, pencatatannya debetnya beban bunga deposito, hadiah, atau lainnya, kreditnya adalah bank, kreditnya hutang PPh pasal 4 ayat 2. Ini untuk perusahaan yang memotong. Bagian berikutnya adalah apa sih yang dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini? Atau dalam istilah pajaknya, objek pajaknya apa sih? Beberapa penghasilan yang menjadi objek pajak PPh yang bersifat final adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lain, derivatif yang diperdagangkan di bursa, ketika ada penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Berikutnya adalah penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya. Setelah kita memahami objek pajak yang dikenakan, apa saja sih yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Kita menghitungnya tentu ada dasar, yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif ini
tentunya akan beragam ya, dalam satuan persen. Beragamnya dimaksudkan bahwa terhadap objek tertentu tarifnya bisa saja berbeda. Contoh di sini ada beberapa objek PPh-nya di tabel ini. Misalnya bunga deposito atau tabungan atau diskonto dan jasa giro ini tarifnya 20%. Dasar peraturannya PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh Junto PP 131 tahun 2000 Junto KMK 51 /kom.04/2001. Demikian juga dengan objek lainnya ini ada tarif-tarif khususnya di sini. Bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%, bisa 0%, 5%, 15, bisa 10, bisa 2,5, 0,5, 0,1, 4%, 3%, 6%, 10%, 1%, 0,1. Yang jelas tarifnya ini beragam ya, tergantung jenis objek PPh yang sudah ditentukan. Teman-teman bisa lihat di tabel ini. Jika kita sudah tahu tarifnya, definisi PPh pasal 4 ayat 2, terus juga objek pajaknya sudah kita ketahui daftar-daftarnya. Kita coba hitungannya dalam contoh kasus nomor 1 berikut. Diketahui PT NSS selama bulan Januari mempunyai saldo rekening giro di Bank ACB sebesar 200 juta. Dari tabungan itu dia memperoleh bunga 0,4% per bulan. Yang akan dicari dan ditanyakan di sini adalah berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang akan dipotong oleh Bank ACB. Yang kedua, susunlah jurnal dari sisi PT NSS atas pendapatan yang diterima, jasa giro, dan berapa sih PPh pasal 4 ayat 2-nya atas jasa giro tersebut. Yang C, buatlah jurnal untuk mengakui bunganya, pemotongan, dan penyetoran kas ke negara yang dilakukan oleh Bank ACB. Kita mulai dari nomor yang poin A. Jasa giro menurut soal akan bunga dikalikan dengan tabungannya senilai 200 juta dengan persentase 0,4%, sehingga di sini dikalikan dengan tabungan diperoleh 800.000. PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa giro, menurut tabel yang sudah ditentukan ini, kita bisa lihat di nomor 1, bunga deposito, ini tarifnya 20%. Sehingga tarif ini kita pakai untuk perhitungan. Di contoh sini adalah 20% atas jasa giro yang ditentukan tadi, 800.000. Dikali 20%, sehingga ketemu hasil 160.000. Pada kasus PPh final perusahaan, baik dia punya NPWP atau tidak punya NPWP, tarifnya sama. Tidak ada perbedaan atau kenaikan tarif yang lebih tinggi, semua 20% ya. Poin B, jurnal dari situ PT NSS atas pendapatan jasa gironya. Kita lihat sini, pendapatan jasa gironya dikredit 800.000. Ini dibagi mana yang masuk bank, mana masuk beban pajak final. Kita lihat sini, beban pajak finalnya 160.000. Ini adalah dari sini ya, 20% tadi ya, dikali 800.000. Masuk di sini sebagai debit beban pajak final 160.000. Oleh karena beban pajak final 160.000 dan pendapatan total 800.000, sehingga yang dibukukan ke akun bank adalah 640.000. Ya, kita cek. Biasakan ketika teman-teman jurnal, teman-teman harus cek kembali, jangan sampai ada selisih, karena prinsip dari jurnal adalah keseimbangan antara total yang didebet sama total yang dikredit.
Selanjutnya yang poin C, jurnal untuk mengakui beban pemotongan dan penyetoran ke kas negara yang melakukan PT SCB. Kas ini, debitnya adalah beban bunga senilai 800.000. Jadi ini adalah sisi yang berlawanan sama PT NSS. PT NSS dia memperoleh pendapatan 800.000, sedangkan kalau dari sisi Bank ACB dia mengakui beban. Beban bunga didebit 800.000, kreditnya adalah rekeningnya si nasabahnya. Dalam hal ini nasabahnya adalah PT NSS. Senilai 640.000. Utang PPh pasal 4 ayat 2 adalah 160.000 sesuai yang perhitungan tadi 20% kali 800.000. Kemudian pada saat nyetor ke bank, akun ini akan bergerak nih. Ini pada saat pengakuan ada utang di sini kredit. Pada saat penyetoran ke kas negara yang dilakukan PT ACB, jurnalnya seperti berikut. Tentunya dengan ketentuan paling lambat dilakukan penyetorannya adalah 10 Februari. Sebagai berikut ya, karena 10 hari batasnya. Dengan jurnal debitnya adalah utang PP pasal 4 yang tadinya diri kredit di sini dibayar menjadi berkurang karena utang berkurang di posisi debit. Utang PP pasal 4 ayat 2 160.000 dibayar melalui akun bank. Senilai kas dan setara kas yang ada di bank senilai 160.000. Sehingga di sini utangnya menjadi saling silang dan sudah lunas atau selisihnya sudah nol. Contoh ilustrasi berikutnya nomor 2. PT NSS pada tanggal 15 Februari mendapat hadiah undian dari Bank ACB. Undiannya sebuah mobil bernilai 150 juta. Berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank ACB? Di sini kita lihat objek PPh-nya adalah hadiah. Berdasarkan tarif yang ada di tabel, kita cari di sini. Hadiah, kita lihat sini. Ini hadiah undian 25%. Kita kembali ke soalnya. PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiahnya 25% sebagai tarifnya dikali dengan besarnya hadiah yaitu mobil yang 150 juta nilainya. PP pasal 4 ayat 2-nya atas hadiah setelah dikali hasilnya 37.500.000. Jurnal yang dilakukan oleh PT NSS atas pendapatan hadiahnya ada sebagai berikut. Debitnya mobil sebagai penambahan aset 150 juta. Kerja pendapatan lain-lain berupa mobil 150 juta. Ini jurnal pengakuan pendapatan yang diperoleh oleh PT NSS. Pada saat Bank ACB memotong pasal 4 ayat 2, si PT NSS juga menjurnal sebagai beban PPh final kreditnya bank senilai 37.500. Jurnal pengakuan beban hadiah dan pemotongan PP pasal 4 ayat 2 oleh Bank ACB tanggal 15 Februarinya. Beban hadiah pada debit 150 juta, kreditnya adalah bank 150 juta. Selanjutnya pada saat pihak Bank ACB memotong PP pasal 4 ayat 2, jurnalnya menjadi beban 37.500.000, kreditnya utang PP pasal 4 ayat 2 37.500.000. Dan selanjutnya saat penyetor ke bank PT ACB yang dengan catatan paling lambat tanggal 10 Maret 2017, jurnal adalah melunasi utang sehingga utang berpindah dari kredit bertambah menjadi posisi berkurang di debit. Utang PPh pasal 4 ayat 2 37.500.000 dan dibayar melalui kas yang ada di bank senilai 37.500.000. Selanjutnya kita ke contoh nomor 3. PT APG sebuah perusahaan konstruksi dengan memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK. Klasifikasi besar menagih progres. Jadi dia mempunyai kualifikasi untuk menagih tahap ke-1.
sebesar 10% atau 10 miliar. Nilai tersebut belum termasuk PPN pada tanggal 15 Januari kepada PT CMI. Pada tanggal 17 Februarinya, PT CMI baru lunas tagihan tersebut. Yang kita cari adalah berapa sih PPh pasal 4E2 yang dipotong oleh PT CMI. Dari sini, PPh pasal 4E2 jasa pelaksana konstruksi. Dari tarif yang ada, ini termasuk 3% dikali dengan 10 miliar. Merupakan nilai progres tahap ke-1. Sehingga setelah dikalikan 3% kali 10 miliar adalah 300 juta. Jurnal pada saat menyerahkan jasa kena pajak karena konstruksi berupa jasa kena pajak kepada PT CMI, jurnalnya adalah piutang pada pendapatan atas jasa konstruksi senilai 10 juta. Atas pendapatan ini ada PPN senilai 10%. Walaupun mungkin sekarang sudah 11% ya. Di sini contohnya 10% bawah 1 miliar. Sehingga piutangnya menjadi 11 miliar. Jurnal si PT APG saat penerima pelunasan piutang tentunya dipotong PPh pasal 4E2 dibukukan pada akun bank debitnya 10 miliar 700 juta. Beban PPh finalnya 300 juta. Piutang usahanya 11 miliar. Di sini kita lihat piutang adalah harus sama dengan dicatat oleh PT CMI, 11 miliar. Ya, beban PPh finalnya sesuai yang kita hitung tadi 3% kali 10 miliar. Masuk di sini 300 juta. Sehingga penambahan pada akun bank 10 juta 700. 10 miliar 700 juta. Jurnal oleh PT CMI mengakui sebagai pihak yang menerima jasa kena pajak dari PT APG pada debitnya adalah bangunan dalam pelaksanaan 10 miliar karena bangunannya belum selesai masih dalam aset dalam proses konstruksi di debit. PPN masukannya adalah 10%, 1 miliar, dan kreditnya utang usaha senilai 11 miliar. Di sini dia mengakui utang PT APG, PT CMI mengakui sebagai utang. Perlawanan posisinya, utang atau utang. Jurnal oleh PT CMI mengakui pelunasan utang dan pemotongan PPh pasal 4E2. Debitnya utang usaha senilai 11 miliar, banknya 10,7 miliar, sesuai yang di sini ya, 10,7 miliar. Utang PPh-nya juga 300 juta, senilai yang sudah dihitung tadi, 300 juta. Ketika dilunasi kepada kas negara, bahwa sini jurnalnya menjadi utang berkurang di debit atas utang PPh pasal 4E2, 300 juta, dibayar dengan kas yang ada di bank pada posisi kredit, senilai 300 juta. Berikut contoh dari ilustrasi ketika bagaimana sih hitung jasa kena pajaknya, bagaimana sih ngitungnya saat pengakuan pelunasan utang pajaknya dan pemotongannya, dan bagaimana mengakui pelunasan utang PPh-nya ketika sudah di-store ke kas negara. Sekarang saatnya tentang bagaimana sih perlunya rekonsiliasi atas PPh pasal 4 ayat 2 untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh hutang PPh pasal 4 telah disetor atas pemotongan maupun PPh di-store sendiri. Dalam hal ini kepentingannya adalah jangan sampai ada selisih antara yang diakui sebagai hutang dan yang di-store. Karena ketika terjadi selisih berarti masih adanya timbul kewajiban di salah satu pihak, seperti itu ya. Maka latar belakangnya dilakukan rekonsiliasi terkait PPh pasal 4 ayat 2 tersebut.
Perlu diketahui bahwa teman-teman bisa memperoleh datanya dari neraca atau laporan posisi keuangan dengan meneliti bukti pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Jadi dibandingkan antara yang ada di pencatatan pembukuan di neraca ya terkait utang PPh pasal 4 ayat 2 serta dengan yang di store melalui bukti pembayaran. Kita ngeceknya ya, bukti pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Kita lihat di sini, contohnya seperti ini. Misalnya di sini teman-teman sedang menggunakan sistem akuntansi, lihat jumlah utang yang ada di sistem, yang tentunya pada saat melakukan input sudah sesuai dengan dokumen-dokumen terkait ya. Sehingga angkanya sudah benar dan kita lihat pada trial balance, TB biasanya orang menyebutnya, atau neraca percobaan, kita lihat jumlah di bagian utang pajaknya. Terutama spesifiknya utang pajak PPh pasal 4 ayat 2. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika perusahaan mencatat utang pajak ini memang sebaiknya dipisah. Utang pajak misal PPh ayat 42 atau utang pajak pasal lainnya. Dalam hal ini PPh pasal 4 ayat 2 utangnya ternyata 23.088.907. Apa makna dari ketika adanya hutang di saldo utang pajak? Karena neraca merupakan sifatnya adalah continuous dan angka yang ada di suatu tanggal tertentu adalah saldo, sehingga di sini kita lihat ini bukan saldo yang harus dibayar dengan ketentuan pada tanggal 10 atau tanggal 15 bulan berikutnya sebesar yang ada di neraca tadi 23.088.907. Dan juga harus melapor pada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dengan paling lambat 20 di tanggal bulan berikutnya. Setelah kita cek di neracanya melalui sistem pembukuan, kita lihat bukti pada SPT masanya, bukti bayar dan bukti lapor. Setelah kita lihat nih bukti bayar bukti lapor, kita rekon antara yang tadi kita catat di laporan keuangan dalam bagian neraca senilai 23.088.907, ternyata yang di bukti pembayaran nilainya sama 23.088.907. Dalam hal ini tidak ada selisih antara yang dicatat sama yang disetorkan. Ya, selisihnya 0. Karena tidak ada selisihnya pada contoh ini, maka perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar ya. Benar dari sisi jumlah, benar dalam sisi kesesuaian waktu di mana penyetorannya adalah pada tanggal yang telah ditentukan ya. Begitu pula dengan pelaporan pajaknya dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Contoh rekonsiliasi berikutnya adalah misalnya seperti tadi masih sama. Kita lihat di neraca di sistemnya, kita tarik data bahwa utang pajak PPh pasal 4 ayat 2 nilainya 42.189.591. Kita bandingkan dengan SPT masanya, berapa sih yang dibayar dan dilapor. Ternyata dalam contoh ini, dari jumlah yang ada di utang pajak atau tax payable-nya, 42.189.591, yang di store ternyata nilainya 23.088.907. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada selisih setelah kita kurangi selisihnya 19.100.684. Untuk kasus kedua yang ini, contoh ilustrasi ini, jumlahnya ditemukan selisih 19.100.684, di mana ternyata hutang yang ada di pembukuan lebih besar daripada yang sudah dibayar. Kesimpulannya adalah bahwa karena catatannya masih lebih tinggi di neraca hutangnya,
perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, artinya tidak melunasi pajaknya atau belum melunasi pajaknya. Kemungkinan ketika hal ini terjadi, pemeriksa pajak akan menagih tentunya ya senilai selisihnya, ditambah dengan adanya keterlambatan yang dikenai tarif tertentu 2% per bulan, dengan maksimal perhitungannya adalah 24 bulan. Sedangkan untuk pelaporan SPT masanya, tanggal 15 April sudah sesuai. Sebelum jatuh tempo, tidak ada penerbitan denda atau penalti. Sedangkan pada proses audit laporan keuangan, selisih pembayaran pajak menjadi temuan yang bisa menjadi material dan mempengaruhi terhadap opini atas laporan keuangan yang akan disajikan oleh tim auditor. Contoh berikutnya adalah yang ketiga masih sama, namun di sini kita lihat ada sedikit perbedaan. Kasus di sini adalah tax payable-nya di neraca 21883.799. Dan ketika kita lihat bandingkan dengan SPT masanya, ternyata di sini contohkan 23.088.907. Di contoh ini ditemukan selisih 1.205.108. Gitu ya. Tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesimpulannya jika memang hutang yang dicatat itu masih lebih tinggi, gitu ya. Atas sisi tersebut, kemungkinan pemeriksa akan menyatakan hal tersebut. Namun ketika pemeriksa melihat hasilnya selisihnya hanya 1.200.000-an, ini tidak tergolong material ya. Tidak seperti contoh 2 yang sebelumnya bahwa selisihnya bisa mencapai di sini 19.100.684. Tapi tetap bahwa ketika ada selisih tersebut harus ditindaklanjuti ya. Sehingga harus dilakukan kesesuaian kembali sehingga tidak ada selisih ya. Dari contoh tersebut, dari 3 contoh tersebut, itu adalah nilai buku atas hutang pajak PPh yang ada di SPT masanya. Namun perlu teman ketahui bahwa ada juga yang namanya dibayar di muka, jadi prepaid tax. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PPh pasal 4 kewajiban pemberi penghasilan sebagai pemotong atau transaksi yang merupakan objek PPh 4 ayat 2 atau menjadi kewajiban penerima penghasilan untuk menyetor sendiri jika pemberi penghasilan bukan pemotong pajak. Kasus yang kita jelaskan sebelumnya merupakan rekonsiliasi dari sisi pemberi penghasilan atas objek PPh 4 ayat 2. Lalu, bagaimana bagi sisi penerima penghasilan jika kedua pihak memiliki NPWP dan harus memotong dan dipotong atas PPh pasal 4 ayat 2-nya? Pada sisi penerima penghasilan, karena objek PPh 4 ayat 2 merupakan objek final, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemberi penghasilan dicatat langsung sebagai beban pajak dengan jurnal sebagai berikut. Di debit, kita jurnal bank senilai 90, debit kembali beban pajak senilai 10, atas bank 90 dan tax expense 10, sehingga di kreditnya ada revenue senilai 100. Atau ada juga perusahaan membukukan dulu sebagai prepaid tax atau pajak dari muka ketika pemotongan penerima pembayaran kemudian dilakukan jurnal biaya pada saat menerima bukti potong. Contoh jurnalnya adalah debit bank senilai 90, debit kembali prepaid PPh 4 ayat 2, kreditnya revenue senilai 100. Dan selanjutnya di jurnal beban pajaknya 10 dan dicatat
Di posisi lawannya, prepaid pasal 4 ayat 2 atau pajak dibayar di muka atas PPh pasal 4 ayat 2/10. Di sini bahwa dicontohkan objek building rental income dengan tarif PPh sebesar 10%. Di sini adalah 10-nya adalah 10% dari 100. Ya, sehingga sini adalah 90. Rekonsiliasi PPh pasal 4 ayat 2 juga dilakukan pada penerima penghasilan dengan mencocokkan PPh pasal 4 ayat 2 tercatat buku dengan jumlah bukti potong PPh-nya yang diterima customer atau pemberi penghasilan. Contoh di sini adalah saldo di bukunya 11 juta, saldo di bukti potong pajaknya 11 juta, sehingga tidak ada selisih. Tidak ada selisih antara tax expense dengan bukti potong, sehingga Fiskus menyimpulkan bahwa perusahaan sudah melaporkan penghasilan dari sewa gedungnya sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Contoh prosedur rekonsiliasinya di kasus 5 ini, ada saldo pajak dibayar di muka atau beban pajak 12 juta di pembukuan. Saldo di bukti potong pajaknya ternyata 11 juta. Atas selisih 12 sama 11 timbul selisih 1 juta. Terdapat selisih antara tax expense di bukti pembukuan dengan bukti potong sebesar 1 juta. Simpulannya adalah bukti potong yang belum diterima oleh wajib pajak. Tentu ya. Ada lagi contoh seperti berikut bahwa saldo di pembukuannya adalah 11 juta, namun di bukti potongnya lebih besar, senilai 12 juta. Selisihnya sama dengan contoh sebelumnya 1 juta, tapi kondisinya adalah berlawanan bahwa saldo di bukti potong lebih besar dari saldo di pembukuan. Jadi selisihnya tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ada kecenderungan menyembunyikan penghasilan sebesar 1 juta. Sehingga Fiskus dapat menerbitkan kekurangan bayar pajak dari sisi PPN dan juga pajak tahunan. Selanjutnya adalah ekualisasi PPh pasal 4 ayat 2. Untuk meyakinkan bahwa seluruh objek PPh pasal 4 ayat 2 telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan sebagai wajib pajak, perlu dilakukan ekualisasi antara beban perusahaan yang dibukukan. Tentunya pada periode tertentu dengan jumlah objek PPh-nya yang dilaporkan pada SPT masanya. Manfaat dari prosedur ini juga seperti rekonsiliasi. Namun ekualisasi memerlukan analisis yang lebih mendalam karena melihat perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan perusahaan. Ekualisasi ini dengan cara membandingkan beban-beban yang merupakan objek pajak penghasilan. Ya. Biasanya yaitu beban sewa bangunan, hadiah, renovasi, ataupun jasa lainnya yang diterima oleh pengusaha dengan offset tertentu dengan jumlah objek pajak pada SPT masa pasal 4 ayat 2. Contoh ekualisasinya dari sini, kita lihat jumlah beban perusahaan yang merupakan objek PPh. Kita lihat di sistem di bagian laba rugi. Contoh di sini, laporan laba ruginya, beban yang seharusnya menjadi objek pajak ada sebagai berikut. Ada rental office store senilai 263.321.663. Ada rental store equipment yang tentunya objek pajak namun biayanya tidak ada kebetulan. Building service 8838000 dan adalah equipment service 1020000 sehingga jumlahnya dari beban yang seharusnya menjadi objek pajak PPh 4 ayat 2 adalah 273.179.663. Jumlah tersebut harusnya dihitung oleh perusahaan dan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Serta lapor pada SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah dilihat di bagian laba rugi, lihat jumlah penghasilan bruto di SPT masanya.
Diketahui bahwa penghasilan bruto dari beberapa bagian adalah di sini penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan 230.249.070 dan pendapatan pelaksana jasa konstruksi 1.600.000 sehingga jumlahnya adalah 231.849.070. Karena waktu terutang pajak adalah ketika dilakukan pembayaran atau pembebanan, dimungkinkan jumlah dasar pengenaan pajak tidak sama dengan baru perusahaan yang tercantum. Ini laporan laba ruginya. Ekualisasi PPh pasal 4 ayat 2-nya setelah melihat data baik di laba rugi atau di SPT-nya. Analisisnya sebagai berikut: jumlah beban objek PPh pasal 4 di laba rugi 273.179.663 diselisihkan dengan jumlah penghasilan bruto yang terdapat di SPT masa. Dalam hal ini 231.849.070. Selisihnya adalah 41.330.593. Jumlah yang selisih ditemukan di mana jumlah beban perusahaan lebih besar dari jumlah penghasilan bruto. Sementara kesimpulannya adalah ada objek pajak yang belum dihitung, belum disetorkan, dan belum dilaporkan pada SPT masa. Perusahaan perlu membuat ekualisasi untuk menjelaskan, atau perusahaan harus menyiapkan justifikasi ketika pemeriksa pajak menanyakan atau memeriksa. Sehingga pemeriksa itu tidak serta-merta menghitung sebagai denda pajak atau kekurangan pajak yang belum disetor atau dilapor. Contoh berikutnya, kita lihat kembali masih sama, kita lihat objek PPh-nya, tentunya di laba rugi. Dilihat bahwa yang menjadikan objek pajak pada beban adalah building service 7238000 dan equipment service 1020000. Jumlahnya adalah bebannya menjadi 8258000. Jumlah tersebut harus dihitung oleh perusahaan dan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Demikian juga SPT-nya di paling lambat 20 tanggal bulan berikutnya. Lihat juga jumlah penghasilan bruto apa sih yang ada di SPT-nya. Kita cek Nata. Penghasilan brutonya ada perseroan tanah dan bangunan 230.249.070 dan penghasilan atas pelaksana jasa konstruksi 1.600.000. Sehingga total penghasilan bruto yang diinduk SPT masa senilai 231.849.070. Dari sisi waktu adalah ketika dilakukan pembayaran, dimungkinkan jumlah dasarnya tidak sama dengan beban perusahaan yang tercantum pada laba rugi. Itu ya. Ekualisasinya adalah dengan analisis sebagai berikut. Jumlah bebannya adalah 8258, penghasilan brutonya 231.849.070. Selisihnya cukup besar, ternyata 223.591.070. Kesimpulan dari sini adalah bahwa ada objek PPh yang berasal dari balance sheet, seperti pembayaran sewa gedung untuk 2 tahun, yang belum dibebankan sewa tersebut karena ada alasan tertentu. Atas selisih yang tersebut, senilai 223 jutaan tadi, perusahaan perlu membuat ekualisasi untuk menjelaskan, perusahaan itu menyiapkan justifikasinya nih, agar pemeriksa pajak tidak langsung melakukan, tidak serta-merta langsung mengatur koreksi. Selain ekualisasi antara beban perusahaan dan objek PPh, dengan DPP bukti potong, ekualisasi juga dilakukan terhadap pendapatan yang terkait objek PPh yang dibukukan dengan jumlah DPP bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Contoh seperti berikut ya. Saldo di bukunya booking rental income 110 juta. Saldo di bukti potong objek PPh-nya ternyata sama 110 juta, tidak ada selisih. Disimpulkan bahwa perusahaan ini sudah menghasilkan laporan yang sesuai dan dengan sebenar-benarnya. Contoh berikutnya, ekualisasinya
Ada selisih 10 juta dari yang saldo di bukunya Building Rental Income 120 juta, saldo di bukti potongnya 110 juta. Kesimpulannya adalah bukti potong di pembukuan terhadap building rental income lebih besar dari yang ada di bukti potong DPP senilai 10 juta. Simpulkan bahwa Fiskus ada bukti potong yang belum terima oleh wajib pajak. Contoh berikutnya masih selisih 10 juta, cuman di sini lebih besar saldo di bukti potong daripada saldo di pembukuan atas building rental income. Selisih tersebut disimpulkan oleh Fiskus kemungkinan wajib pajak menyembunyikan penghasilan senilai selisihnya yaitu 10 juta. Dan Fiskus dapat menerbitkan kekurangan bayar pajak dari sisi PPN dan juga pajak tahunan. Kekurangan bayar pajak dan selisih tersebut dihitung sebagai berikut ya. Selisihnya yang belum dilaporkan senilai 10 juta, terus PPh yang belum dipotong 1 juta, bunga penaltinya 2%, kita lihat, 480 juta, PPN belum setor 1 juta, bunga kenaikan 100%. Sehingga di sini, di contoh di sini, telah dihitung oleh Fiskus, kekurangan bayarnya adalah 3.480.000. Perbedaan jumlah pada rekonsiliasi dan aktualisasi sebenarnya tidak serta-merta menimbulkan tagihan denda pajak. Wajib pajak bisa menjelaskan selisih baik utang pajak dan objek pajak antara buku di pembukuan di laporan keuangan, maksudnya dengan SPT dilaporkan. Tentunya dengan menggunakan justifikasi disertai data dan dokumen pendukung. Tanpa data, kemungkinan besar argumen-argumen yang kita kemukakan oleh Fiskus tidak dapat menerbitkan surat ketetapan kurang bayar. Ya. Kalau kita tidak bisa menyebutkan data, menampilkan data dengan benar, Fiskus bisa saja menyimpulkan dan menerbitkan ketetapan kurang bayar pajak ya kepada si perusahaan. Berikutnya adalah soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Bisa juga dikumpulkan nanti sesuai deadline yang ditentukan. Sebelum deadline ditentukan, teman-teman bisa sharing ke saya atas penyelesaian soal-soal berikut ini, nomor 1 dan nomor 2 ya. Di sini usahakan kerjakannya menggunakan Excel sehingga perhitungannya jelas, dari mana alurnya, angka tersebut, perkaliannya, sehingga mendapatkan jawaban yang baik sesuai dengan hitungan yang akurat dan bisa dikumpulkan sebelum deadline yang ditentukan. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan lebih lanjut. Sampai bertemu di materi-materi akuntansi perpajakan berikutnya.